Baik, saya mulai pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang ya, yang hadir Alamuddin sama Fani. Kita mulai ya. Karena kalau web ini sebenarnya itu wajib untuk tutor gitu loh. Nah, Kak, sebenarnya kalian terserah mau hadir apa enggak. Yang penting tuh UT memfasilitasi bahwa akan ada web ini. Jadi webnya akan dilaksanakan 4 kali ya, 1 dari prodi, terus 3 dari tutor, gitu. Nah, sebelumnya saya minta maaf, untuk web yang kedua kemarin saya sudah jadwalkan, saya sudah kasih link gitu, tapi ternyata di e-learning kalian nggak muncul ya, gitu. Sedangkan saya sudah membuat sesuai arahan dari UT, gitu. Tapi ternyata nggak muncul di kalian untuk jadwalnya, gitu. Jadi, web yang ketiga ini makanya saya kasih, keterangan ya di bawahnya untuk, jadwalnya gitu. Karena beberapa mahasiswa kemarin, sempat chat saya kalau jadwal webnya nggak muncul di mereka, gitu. Makanya di web ketiga saya kasih di deskripsi untuk jadwalnya. Gitu, karena kalau arahan dari UT ini hanya, kita setting jam di Microsoft Teams-nya itu, gitu. Nah, saya kira di akun mahasiswa akan muncul gitu untuk jadwalnya, tapi ternyata enggak. Ya, begitu. Jadi itu penjelasan dari web kedua kemarin, gitu. Nah, untuk web 2 kemarin saya sudah bikin recordnya juga di aktivitas belajar 6. Jadi kalian bisa lihat ya, penjelasan untuk web kedua kemarin, sudah saya bikinkan video dan sudah saya upload juga di aktivitas belajar 6 kalian gitu. Kalau, ingin penjelasan dari web 2 bisa dilihat videonya, gitu. Untuk web ketiga ini saya record, ini untuk, teman-teman kalian nanti yang nggak hadir di, web ketiga ini. Nah, kalau, web kedua kemarin, saya sudah membahas tentang aktivitas belajar 1 sampai ke 6, gitu. Karena kemarin web kedua dilaksanakan di aktivitas belajar 6, jadi saya, menjelaskan aktivitas belajar 1 sampai 6. Nah, untuk web ketiga ini karena dilaksanakan di, aktivitas belajar 10, jadi saya akan menjelaskan tentang materi aktivitas belajar ke-7 sampai ke-10 gitu. Nah, ada beberapa diskusi dan tugas juga mungkin nanti, sedikit saya jelaskan juga, seperti itu. Oke, saya mulai, kalau ada pertanyaan langsung aja ya raise hand atau by chat gitu biar saya bisa melihat. Oke, saya mulai untuk materi yang pertama. Materi yang pertama di aktivitas belajar ke-7. Eee, ya, ini aktivitas belajar ke-7, jadi kita membahas tentang tipe data, variabel, dan operator Java. Ini ya tinjauan mata kuliah, jadi, ini sama dari aktivitas belajar 1 sampai ke-12 nanti sama untuk tinjauan mata kuliahnya. Outline-nya dan ya kita masuk ke aktivitas belajar 7 nih harusnya, tentang tipe data dan variabel. Jadi seperti yang kalian pahami juga, seperti yang kalian sepertinya udah baca juga ya, karena sebelumnya juga ada diskusi juga yang sudah kalian jawab, gitu. Jadi saya menerangkan sekilas saja. Jadi tipe data, itu ialah klasifikasi data yang mengenalkan kompilator atau penerjemah bagaimana programmer bermaksud untuk menggunakan data, gitu. Jadi sebagian besar data bahasa pemrograman ini mendukung berbagai macam data seperti bilangan real,
integer dan boolean gitu. Jadi ada tipe ada 2 jenis tipe data pada Java, yaitu yang pertama ada data primitif dan yang kedua ada tipe data reference gitu. Nah, ini berlaku hanya pada Java. Nah, kalau kalian belajar Python atau belajar C++, ini tidak ada tipe data primitif atau reference gitu. Jadi tapi tipe datanya hampir sama gitu. Nah, kalau di Java itu dikelompokkan menjadi 2 ini, yaitu ada tipe data primitif dan tipe data reference. Nah, tipe data primitif ini ada beberapa nama tipe data. Jadi ada 8, ada boolean, ada char, ada byte, ada short, ada integer, ada long, ada float, dan double. Nah, ini jangkauan ukurannya, jadi tergantung penggunaan program kalian nanti seperti apa, gitu. Jadi, bisa menyesuaikan tipe datanya. Nah, kalau boolean alokasi memorinya 1 byte, kemudian, jangkauannya not applicable, kemudian kalau char itu lebih ke karakter biasanya, itu 2 byte, terus Unicode karakter. Jadi seperti, karakter ya, seperti huruf itu termasuk huruf, angka itu termasuk karakter. Nah, kalau byte ini jangkauannya min 128 sampai 127 gitu. Kalau short dia lebih panjang, terus integer lebih panjang, long, double, float, double lebih panjang. Jadi, misal, kita sedang membuat pemrograman sederhana. Misal perhitungan dari 1 sampai 10 gitu. Nah, berarti kita cukup menggunakan byte saja gitu, sehingga alokasi memorinya juga nggak penuh gitu. Tapi ketika kalian, membuat program sederhana seperti perkalian 1 sampai 10 tapi membuat double itu maka, dia ngeload-nya bakal lebih lama gitu karena alokasi memorinya juga lebih besar gitu. Jadi makanya, kita menggunakan, tipe data ini untuk, kita bijak ya mengalokasikan, tipe data yang akan digunakan gitu. Kalau misal kita menggunakan perhitungan yang berat gitu seperti apa apa ya, rupiah gitu kan lebih banyak biasanya. Itu bisa menggunakan float, double gitu. Tapi kalau untuk perhitungan penjumlahan, perkalian, 1 sampai 10 cukup menggunakan byte gitu, biar nggak lama loading-nya juga. Karena ini juga berhubungan dengan alokasi memori, seperti itu. Nah, kemudian tipe data primitif yang pertama adalah boolean. Ini ada contoh programnya. Jadi yang pertama kita deklarasi dulu booleannya seperti apa gitu, kemudian, ada nilai integer, nilai 1, nilai 2 ini ya, integer nilai 1, kemudian nilai 2, nilai 1-nya kita deklarasikan menjadi 7, nilai 2-nya 10, kemudian ada boolean kondisi di mana nilai 1 itu kurang dari nilai 2, maka, dia statusnya true. Gitu. Nah, kalau false, berarti nilai satunya tuh, leb kurang dari, nilai 2 gitu. Nah, terus hasilnya di sini nilai boolean 7 kurang dari 10 maka false ya, karena 7 itu kurang dari 10 maka false gitu. Nah, untuk nilai, boolean statusnya baru true. Seperti itu untuk, contoh program dari tipe data primitif boolean. Kemudian kita lanjut ke char, karakter. Karakter. Jadi di sini kita deklarasikan terlebih dahulu tipe datanya char, kemudian ada karakter 1, 2, 3. Karakter satunya A, karakter 2-nya, eee, tanda tanya, terus, karakter 3-nya tab ya, flash disk, gitu. Terus, baru kita cetak dengan print.ln. Di sini ada tipe tipe data karakter 1, baru kita memanggil karakter 1 di sini. Ya seperti itu contohnya, karakter ya, jadi bentuk
bisa berbentuk simbol atau huruf gitu, biasanya menggunakan karakter gitu. Nah, kalau kalian buat integer tapi, di sini, sebuah angka gitu, bisa nggak kira-kira? Tuh, nggak bisa ya, karena karakter itu biasanya digunakan untuk huruf dan, simbol. Nah, kemudian kita lanjut ke tipe data primitif. Jadi di sini ada byte, ada short, ada integer, sama long, gitu. Deklarasikan terlebih dahulu, yang pertama byte-nya berapa, short, integer, kemudian di, print system out print print and ln. Kalau di C++, printf ya. Sebenarnya saya lebih lebih familiar dengan C++ daripada Java gitu, tapi ya semua bahasanya hampir sama, apalagi Java ini, hampir mirip dengan C++ gitu. Ya sama ya, kita tinggal memanggil, type bit ini yang dideklarasikan tadi, dan baru muncul, hasilnya, hasil tipe datanya. Kemudian ada bilangan real gitu. Jadi kita deklarasikan sama caranya, deklarasikan terlebih dahulu tipe datanya di sini default sama double, kemudian di printf ya, baru akan muncul hasilnya. Nah, jadi tipe data referensi merupakan tipe tadi kan primitif, kita, belajar tentang tipe data primitif, kemudian baru kita belajar tentang tipe data referensi. Jadi tipe data referensi ini merupakan tipe data, yang digunakan untuk memegang referensi dari sebuah objek, jadi instance atau kelas, gitu. Pendeklarasian tipe data ini hampir sama dengan deklarasi pada tipe data primitif, gitu. Jadi bedanya, ketika kita mendeklarasikan tipe data referensi ini, kita harus membuat instance dari kelas tersebut ke objek, gitu. Jadi beberapa tipe data referensi ada kelas, ada array, ada interface. Nah, ini, contoh tipe data referensi, ada kelas. Jadi public class, ya seperti kita membuat kelas sih. Pertama, kita buat, public class-nya dengan hitung, kecepatan, itu public class-nya, kemudian mendeklarasikan nilai kecepatannya, kemudian baru melakukan perhitungan. Jadi dia mendapatkan hasil kecepatannya, itu. Itu ya, kelasnya. Jadi, nama kelasnya tuh hitung kecepatan. Oke, jadi di sini ada hitung kecepatan, dia berupa kelas, kemudian baru mendeklarasikan variabel kelasnya dengan hitung kecepatan, kemudian baru akses variabel dengan objek hitung kecepatan di sini, variabelnya S dan T. Karena rumus kecepatan apa? S per T ya. Gitu. Makanya di sini ada untuk rumusnya hitung kecepatan S, per hitung kecepatan T, gitu. Maka didapatkan hasil hitung kecepatan. Itu kemudian variabel. Jadi variabel adalah lokasi atau tempat di memori komputer yang digunakan untuk menyimpan informasi atau data dari sebuah program untuk selanjutnya dapat diproses, gitu. Jadi ada 3 variabel pada Java, yaitu ada variabel lokal, intent, sama static. Nah, kalau variabel lokal itu variabel yang dideklarasikan dalam sebuah, lingkup kecil lokal seperti metode, konstruktor, atau blok. Jadi ruang lingkup yang kecil juga hanya bisa diakses dalam, ruang kecil tersebut. Nah, penjelasan lebih lanjut bisa dibaca di modul. Nah, di sini ada variabel lokal. Gitu. Jadi kita membuat kelasnya terlebih dahulu, kecepatan, kemudian baru, mendeklarasikan variabel lokal yang lebih cepat,
Terus baru ada metode konstruktor dan blok di sini. Nah, keluarannya baru dia penambahan kecepatannya. Itu terus ini tadi variabel lokal, kemudian ada variabel intens. Jadi variabel yang dideklarasikan dalam sebuah kelas namun di luar metode. Nah, contohnya seperti ini untuk variabel instance. Nah, bedanya apa sih? Bedanya di sini. Nah, kalau variabel lokal integernya tuh di dalam public void tambah kecepatan ini. Terus kalau di variabel yang tadi nah, kalau variabel instant itu di luar, tapi kalau variabel age ada. Nah, kalau variabel lokal itu di dalam, kalau variabel intense itu di luar, gitu bedanya. Itu. Kemudian baru kita masuk ke variabel statik. Jadi variabel yang dideklarasikan dengan keyword statik. Kemudian variabel ini dapat diakses langsung tanpa membuat objek dari kelas terlebih dahulu. Contohnya seperti ini, variabel statik. Ini ya, diperhatikan public static string-nya, kemudian ada, nah, ini variabel statiknya di sini, kemudian baru dia dapat diakses bebas oleh metode dan lain-lain dan tidak perlu menyebutkan objek, karena sudah dideklarasikan variabelnya. Oke, itu. Oke, kita lanjut ke materi aktivitas belajar 8. Aktivitas belajar 8 itu tentang operator Java. Jadi pengertian operator ya, operator perhitungan biasanya. Nah, operator adalah simbol yang digunakan untuk memberikan perintah kepada komputer untuk melakukan aksi satu atau lebih operan gitu. Jadi dalam matematika, operan adalah objek dari operasi matematika. Nah, kalau di dunia komputer gitu, operan adalah bagian dari instruksi komputer untuk menentukan data yang akan dioperasikan atau dimanipulasi dan dikembangkan dari data itu sendiri. Nah, ekspresinya. Jadi ekspresi adalah suatu bentuk yang menghasilkan suatu nilai dalam sebuah ekspresi terdapat operator atau operan. Misalnya 10 plus 5. 10 dan 5 adalah operan dan plus adalah operator. Gitu. Jadi ekspresi kalau apa ya? Semuanya itu disebut ekspresi. Terus penjumlahan, pengurangan itu disebut operator dan operannya itu nilainya. Gitu. Nah, kalau dalam program Java-nya seperti ini, jadi ada public class, kecepatan, kemudian integer, cepat sama dengan 0, kemudian ada public void tambah kecepatan, cepat sama dengan cepat plus 10, plus 40. Terus sistem out-nya penambah kecepatan plus cepat. Tuh. Ya, ini contoh program Java-nya untuk ekspresi. Kemudian baru kita masuk ke operator aritmatika. Jadi operator aritmatika ini digunakan untuk melakukan operasi aritmatika sederhana pada tipe-tipe data primitif gitu. Jadi misalnya ada perkalian, penambahan, pengurangan, dan modulus. Penambahan ya plus, minus, perkalian bintang, pembagian itu flash, kalau modulus itu persen. Ya, penambahan ya. Ini untuk contoh dari operator aritmatikanya.
Di sini kita deklarasikan dulu, jadi integer A-nya sama dengan 10, B-nya 5, C-nya 0, D-nya 15, E-nya 12, F-nya 7, maka stringnya algoritma, Y-nya dan Z-nya pemrograman. Baru kita buat operator aritmatika. Jadi di sini A plus B, A-nya 10, B-nya 5, hasilnya 15. Ya, seperti itu ya. Penggunaan operator, jadi ada plus, minus, kemudian perkalian, penjumlahan, dan modulus. Nah, selanjutnya ada operator uniati. Jadi operator aritmatika yang digunakan untuk memanipulasi nilai variabel itu sendiri. Jadi biasanya digunakan dalam perulangan dan logika if. Gitu. Nah, di sini ada logika if ya. If itu sebuah keputusan. Nanti kita akan bahas juga pengambilan keputusan if. Jadi ada operator positif, plus, minus, plus, minus, minus, kemudian tanda seru. Jadi artinya kalau plus itu positif, dia min negatif. Kalau plus nambah 1, nilai variabel ditambah 1. Kalau minus itu kurang 1. Kalau tanda seru itu kebalikan dari nilai boolean. Nah, ini contoh programnya. Oke, jadi ini nilai awalnya. Deklarasi seperti umum ya, A sama dengan min 10, B-nya 5, terus boolean kondisinya true. Baru kita masuk ke rumus unary-nya. Jadi A++ atau plus plus B gitu dengan tanda seru kondisi. Maka hasilnya seperti ini. Kemudian kita lanjut ke operator penugasan. Jadi operator penugasan, assignment, itu adalah operator yang memberikan tugas pada variabel tertentu. Jadi contohnya pengisian nilai, kita menggunakan simbol sama dengan, terus kalau pengisian dan penambahan itu plus sama dengan, pengisian dan pengurangan ada min sama dengan, pengisian dan perkalian ada perkalian sama dengan, pengisian pembagian ada apa? Atau ya, simbol atau, terus sama dengan pengisian dan sisa bagi baru persen sama dengan. Ini operator untuk penugasan. Nah, ini ada contohnya, bisa dilihat dan dipahami. Oke. Di sini ada kita deklarasikan dulu integernya A sama dengan 20, B-nya sama dengan 10, kemudian baru ada penugasan variabel integernya. Gitu. Kita menggunakan operator yang tadi dijelaskan ya. Yang tadi semuanya. Itu nanti baru outputnya seperti ini. Kemudian baru kita masuk ke operator rasional. Jadi operator rasional adalah digunakan untuk pemeriksaan hubungan kesetaraan gitu, lebih besar dari atau kurang dari. Jadi operator ini mengembalikan hasil boolean setelah perbandingan dilakukan. Gitu. Sebuah relasional perbandingan ya. Jadi lebih kecil, simbolnya seperti ini, sama seperti kita belajar matematika ya, operator-operatornya hampir sama. Gitu. Tapi kita deskripsikan dia sebagai sebuah program. Gitu. Nah, ini contoh programnya untuk operator relasional. Kemudian ada operator logika. Jadi operator logika ini digunakan untuk menggabungkan beberapa kondisi. Misal dan logika ya. Jadi ada or, and, terus apa? Ya, itu operator logika gitu. Saya lupa apa aja. Tuh, jadi ada and atau or, kemudian nilainya paham kan operator logika ya, jika dia bernilai 0, maka hasilnya 1, atau dia 01 hasilnya ini gitu. Operator logika yang mungkin nanti bisa dipahami ya tentang operator logika jika ingin belajar lebih lanjut ya. Nah, ini contoh dari operator logika. Kemudian baru kita masuk ke operator ternary gitu. Jadi operator ternary ini adalah
operator versi singkat dari pernyataan if else. Kemudian simbolnya menggunakan tanda tanya dan titik dua untuk memisahkan jawaban if else. Gitu. Nah, kalau kita menggunakan if kan biasanya seperti ini ya programnya. If jika A kurang dari 10, maka B-nya itu A kurang dari 10 gitu. Kalau else-nya B sama dengan A kurang lebih dari 10 gitu. Nah, kalau kita pakai ternary, dia lebih singkat, nggak perlu menggunakan if else gitu. Jadi cuma mendeklarasikan B-nya, B-nya kurang B-nya sama dengan A kurang dari 10, kemudian baru menggunakan tanda tanya dan titik dua, untuk operatornya. Itu untuk ternary. Jadi dia lebih ke versi singkat dari pernyataan if else. Nah, ini untuk contoh programnya. Ya, itu. Nah, saran saya kalau kalian mau lebih paham tentang operator ini, coba dicoba ya, di-run untuk contoh-contoh yang udah disampaikan gitu. Jadi biar kalian tahu, oh gini ya gitu. Terus kalian ubah-ubah angkanya berubah atau enggak gitu. Nah, kalau saya dulu cara belajarnya seperti itu. Jadi biar lebih familiar dengan kode program, kemudian nyoba-nyoba gitu, biar lebih paham juga. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, materi ke-9. Bentar ya, saya izin ini. Materi aktivitas belajar ke-9. Jadi ini kita belajar tentang perulangan, looping, perulangan. Jadi pengertian perulangan itu perulangan adalah bahasa pemrograman fitur untuk memfasilitasi eksekusi instruksi fungsi yang berulang-ulang selama pada kondisi tertentu. Gitu. Nah, cara kerja perulangan ini seperti percabangan gitu. Ia akan melakukan perulangan selama kondisinya bernilai true gitu. Nah, kalau kita buat flowchart-nya, jadi ada sebuah kondisi, jika dia true, maka dia kembali ke kondisi sampai dia menemukan false-nya. Tuh. Nah, biasanya menggunakan while atau for biasanya. Gitu ya, perulangan. Nah, ini contohnya gitu. Jadi ini maksudnya while itu integernya kurang dari 5, jadi dia akan di looping sebanyak 5 kali. Gitu. Tuh, 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Sebanyak 5 kali. Nah, di sini juga ini ada while sama for. Jadi kalau pernyataan for itu membutuhkan inisiasi, kondisi, dan penambahan atau pengurangan dalam satu baris. Gitu. Nah, misalnya ada statement 1, statement 2, statement 3 ini. Nah, ini contoh dari program perulangan for. Gitu. Jadi ada kondisinya. Jika I sama dengan 0, maka I-nya kurang dari 5, I plus plus. Nah, for itu selalu menggunakan sintaks ini ya untuk melakukan perulangannya gitu. Nah, hasilnya sama gitu. Tapi untuk deklarasi untuk for ini beda. Nah, kalau kita menggunakan for terus dengan I kurang dari 5, maka dia error gitu kan. Sebentar. Karena syarat dari for ini harus ada statement 1, statement 2, dan statement 3. Gitu. Nah, setelah for, baru kita masuk ke do while. Gitu. Jadi cara kerja perulangan do while ini sebenarnya sama seperti perulangan while. Gitu. Bedanya adalah do while ini melakukan looping sekali baru melakukan pengecekan kondisi. Jadi ketika do while, kalau kita for
itu dia tuh langsung melakukan looping gitu. Sam dia langsung, mengecek kondisi, baru nge-looping kan kalau, for dan while. Nah, kalau do while itu dia melakukan looping sekali dulu, baru mengecek kondisi gitu. Makanya untuk, apa namanya, flowchart-nya, bedanya seperti ini, gitu. Jadi kita masuk ke blok pernyataan gitu dengan kondisi, kita looping dulu kan, baru ngecek kondisi, gitu. Nah, ini untuk, sintaks dari perulangan do while. Nah, ini ya, do while, gitu. Output-nya ini. Oke. Itu jadi perulangan ada while, ada for, ada do while, gitu. Jadi tergantung nanti kebutuhannya seperti apa, gitu. Kalau yang paling singkat sih harusnya while ya, kalau kalian melakukan untuk looping singkat, loop loop bukan singkat ya, lebih sederhana. Jadi looping sederhana itu, better menggunakan while ya, karena sintaksnya juga, sedikit gitu. Jadi, penggunaan while, for, tapi lebih umum for, penggunaannya for gitu. Jadi tergantung kebutuhan, program kalian nanti seperti apa. Itu untuk, aktivitas belajar ke-9. Nah, kita lanjut ke aktivitas belajar ke-10. Nah, ini tadi ya sedikit kita bahas tentang kondisi. Jadi dia tentang mengambil keputusan. Kondisi if gitu. Jadi pernyataan if adalah pernyataan mengambil keputusan yang paling sederhana. If itu bahasa Indonesianya jika ya. Jika kondisinya benar, maka dia masuk ke, blok pernyataan. Nah, kalau jika kondisinya salah, maka dia masuk ke sini, itu bedanya. Jadi ada kondisi di mana, eee, dia mengambil keputusan benar atau salah. Nah, contoh sintaksnya seperti ini. Jadi if A kurang dari B, maka output-nya dia, menampilkan A kurang dari B, gitu. Nah, di sini A-nya 10 kan, A-nya 10, B-nya 20. Nah, bener nggak A itu kurang dari 20? Nah, di sini bener kan, makanya dia, menampilkan A kurang dari B, gitu. Nah, selanjutnya ada if else, gitu. Nah, pernyataan if else ini adalah pernyataan pengambilan keputusan yang diturunkan dari if sederhana, else adalah blok yang lain jika kondisi if bernilai false. Nah, contohnya seperti ini. If else, if kondisinya true, dia blok pernyataan, kalau false baru ada blok lain, gitu. Nah, bedanya tadi kan kalau if aja, dia langsung ke, ini kan, langsung ke operator ini tanpa ada blok pernyataan. Nah, bedanya seperti itu. Jadi ada 2 kondisi, bisa true, bisa false. Tetapi dua-duanya bisa deklarasikan. Ini untuk contoh sintaksnya. Nah nah bedanya di sini ya. Jadi A-nya, kita deklarasikan integer A sama dengan 20, B sama dengan 20, kemudian kita masuk ke if, jadi A kurang dari B, sistemnya jika A kurang dari B, maka dia menampilkan A kurang dari B, gitu. Nah, kalau ada kondisi yang lain, maka dia, print output-nya A lebih dari sama dengan B, gitu. Nah, setelah kita periksa A itu kurang dari 10 atau enggak? Enggak kan?
Makanya dia masuk ke kondisi yang kedua, masuk ke else gitu. Makanya di sini outputnya A lebih dari sama dengan B. Nah, itu kondisi if else. Nah, ini ada yang lebih panjang lagi gitu. Jadi ada kondisi if else gitu. Jadi diulangi lagi. Jadi pernyataan if else adalah pernyataan pengambilan keputusan yang digunakan jika terdapat banyak alternatif pilihan gitu. Kalau kita ada beberapa alternatif pilihan baru menggunakan if else gitu. Ya, itu untuk sama ya. Untuk sintaksnya kita hanya menambahkan else-nya lagi gitu. If, else gitu. Terus kalau lebih panjang juga bisa ditambah else lagi gitu. Uh, tergantung pilihan jawabannya nanti gitu. Nah, kemudian ada kondisi which case gitu. Jadi which case ini adalah pernyataan cabang dengan multi arah. Switch. Jadi ada false, true, kemudian blok pernyataan 1, blok pernyataan 2, terus ada else, blok pernyataan di sini. Switch. Ini contoh sintaks switch. Itu ada case 1, 2, 3 dengan angka 1, 2, 3 untuk dari switch. Oke, itu untuk aktivitas belajar 10 gitu ya. Jadi tadi ada penjelasan aktivitas belajar 7, aktivitas belajar 8, 9, 10 gitu. 7 tadi bahas tentang apa? 7 tadi tentang variabel primitif dan variabel apa tadi ya? Primitif dan reference gitu. Terus kemudian aktivitas belajar 8 kita belajar tentang operator. Kemudian kalau 9 itu tentang perulangan looping, for, dan kalau aktivitas belajar 10 tentang if itu. Saya juga akan membahas sedikit diskusi kita ya di di e-learning untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman. Ya, jadi saya mengampu 3 mata kuliah di sini. Itu ada algoritma pemrograman, ada basis data, ada struktur data gitu aja 3. Gitu makanya saya kalau kalian chat saya tuh lebih baik ada kelasnya gitu karena kalau kalian coba assalamualaikum saya ini gitu saya bingung kalian tuh dari kelas apa gitu. Jadi kalau misal ada chat ke saya tolong disebutkan kelasnya juga biar saya nggak bingung. Oke, di aktivitas belajar 7 coba kita lihat ya. Kalau 7 nggak ada, cuma materi aja. Untuk 8 ya ada diskusi. Dan ini sudah saya jawab semua ya. Sudah saya jawab. Nah, di sini ada pertanyaan. Terdapat macam-macam tipe data pada Java. Sebutkan dan padukan dengan contoh dan variabel. Kemudian sebutkan dan berikan contoh sederhana operator-operator dalam pemrograman Java gitu. Jadi jawabannya tadi ya yang sudah saya jelaskan. Itu jadi ada tipe data primitif dan reference. Terus ya kalian tinggal menyebutkan dan menjelaskan paduan dengan variabelnya. Kemudian yang kedua operator-operator yang sudah saya jelaskan tadi operator-operator. Nah, saya kalau di diskusi ini saya menilai keaktifan kalian gitu. Bagaimana kalian menjawab diskusi gitu karena beberapa mahasiswa kemarin tanya, Bu diskusinya kok nggak ada nilainya gitu karena emang nggak ada nilai gitu. Di sini cuma saya bisa nge-replay ya jawaban replay gitu jadi nggak ada nilai juga gitu. Jadi diskusi ini digunakan untuk menilai keaktifan kalian sih
kalau dari saya. Itu untuk belajar ada diskusi, tadi ya jawabannya sudah dijelaskan juga tentang tipe data dan operator. Nah, untuk tugas kedua ini, kedua, jadi masih ada 9 yang mengumpulkan ya. Saya harap kalian aware ya sama tugas ini karena nilai kalian kan dari UAS nanti juga gitu. Jadi tugas ini juga akan apa akan mendorong nilai kalian gitu. Jadi jangan sampai nggak mengerjakan tugas itu. Nah, di algoritma pemrograman ini masih enak loh gitu karena kita cuma membuat program. Nah, kalau di kelas saya yang lain tuh dia harus membuat video praktikumnya gitu. Jadi kalian enak di mata kuliah algoritma ini gitu karena cuma membuat program, di run, di output gitu. Terus untuk yang tugas satu belum mengumpulkan bisa ya, kalau menurut saya sih bisa gitu. Jadi tinggal konfirmasi aja di chat dan kumpulkan di email saya gitu. Karena saya masih bisa nilai tugas kalian gitu. Nanti tinggal saya kasih keterangan bahwa tugasnya dikirim by email gitu. Kalau bagi saya kalian nggak apa-apa tetap mengumpulkan tugas satu yang belum. Kalau tugas dua ini kan masih 1 Desember gitu, jadi bisa dikerjakan. Nah, untuk tugas dua, buatlah program sederhana menggunakan operator, statement if, dan kasus berikut gitu. Jadi sudah dijelaskan ya tadi tentang operator, tentang statement if gitu. Jadi tergantung penggunaan program kalian seperti apa gitu. Oke, itu untuk tugas aktivitas belajar 9 nggak ada, materi doang 10 baru ada tuh. Ya, itu aja sih dari saya. Kalau 11 apa? 11 materi doang, 12 ada diskusi dan tugas ya. Eh Diskusinya masih sampai tanggal 30 November gitu. Jadi materinya akan saya bahas di web selanjutnya tentang array dimensi dan ini. Oke, diskusinya tetap dikerjakan karena saya nilai sebagai bentuk keaktifan. Kemudian tugas 3 juga dikerjakan ya teman-teman karena masih 3 orang yang ngumpulin. Masih 9 hari lagi jadi masih ada waktu. Oke, ya harusnya 2 jam ya, tapi ternyata lebih cepat gitu. Dari teman-teman di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Kamaludin atau Wiman? Mungkin ada yang bingung tentang materi di web atau yang lainnya mungkin. Silakan kalau mau ditanyakan. Oh ya, saya ingin sedikit menjelaskan juga. Untuk web kemarin sudah saya upload di aktivitas belajar 6 gitu. Jadi untuk penjelasan untuk teori 1 sampai 6 bisa ditonton di sini ya. Untuk yang nanti akan saya upload juga di aktivitas belajar 10 ini. Gitu. Mungkin kalian yang bingung di mana videonya. Itu sih. Amaludin sama Wiman ada yang ditanyakan nggak? Oke, Wiman sedang mengetik. Oh, nggak ada. Udah paham ya? Saya coba cek ya, Amaludin sama Wiman ini ngerjakan tugas nggak kemarin? Ngerjakan tugas nggak kalian? Cek dulu.
Oke, Amaludin sama Wiman sudah mengerjakan sih untuk tugas 1. Tugas 2-nya udah belum? Tugas 1 udah mengerjakan kalian. Oh, bagus. Oke. Nah, aku izin bertanya, kalau untuk coba-coba menggunakan aplikasi apa, Bu? Tergantung kalian sih gitu. Kalau saya sih nyarankan ya, karena ini kelasnya singkat, ya kan cuma 2 minggu kan, gitu. Jadi pakai pakai, compiler yang di web aja, by web gitu. Jadi kalian nggak perlu install gitu, jadi kalian nggak perlu, berat juga di laptop kalian. Ada banyak, bentar saya cekkan untuk, menggunakan aplikasi apa. Oke, kalau kalau saya sarankan, menggunakan ini aja, compiler dari web aja, gitu. Biar, laptop kalian nggak berat juga. Itu karena, mungkin di kuliah lain juga butuh butuh aplikasi kan malahan. Kalau cuma Java, ini C++ itu bisa menggunakan, compiler web. Nah, salah satunya yang biasa saya gunakan ada ini ya, online, gbd.com. Ini bisa kalian gunakan juga. Bentar, saya share screen dulu. Nah, ini bisa kalian bisa kalian gunakan gitu. Jadi nanti tinggal run, outputnya di sini gitu. Kan tinggal kopas doang kan dari, PPT tadi terus dicoba kan gitu. Nah, sebentar saya coba misal tadi soal ini aja, operator aja. Oh, ini foto ya, kalian harus ngetik ya. Nggak apa-apa ya, ngetik ya. Saya kira cuma tinggal kopas. Nah, nggak bisa dikopas ya. Lama ini kalau ngetik. Nah, ini sih saran saya pakai, ini, ini ya, eh, apa namanya, Programmis. Itu bisa kalian gunakan gitu. Jadi ini by web gitu. Terus ada GDB online juga. Ini bisa kalian gunakan untuk coba-coba. Jadi nggak perlu install aplikasi. Kalau saya sih ini kemarin juga, beberapa mahasiswa juga tanya, Bu, laptop saya, eee, lemot gitu, nggak bisa gitu. Terus, dia izin menggunakan compiler di web. Boleh sih gitu, yang penting, kalau saya sih yang penting ada hasil kalian ngoding ya, kalian ngoding terus hasilnya seperti apa, seperti itu, sesuai soal aja sih, gitu. Itu ya, kata tadi yang saya itu ya, Amaludin gitu, jadi bisa menggunakan compiler web. Oke, kalau oke oke, ada ditanyakan lagi nggak? Firman lagi ngetik ya? Ya, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Jadi di sini saya kira umur saya dan kalian tuh nggak jauh beda gitu. Jadi
Saya harap sih kita jadi temen temen ini, temen sharing aja gitu, jangan ada gap antara tutor dan dosen gitu. Makanya, santai aja kalau mau tanya, kalau mau, eee, ya diskusi apa pun bisa gitu. Karena saya masih muda ya, umur kalian sama saya kayaknya nggak beda juga gitu. Ya udah itu aja ya mungkin, eee eee, tuton tut pertemuan tutorial webinar ketiga ini. Sampai jumpa di tutorial webinar keempat nanti yang terakhir untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman gitu. Jangan lupa kalau ada yang bingung bisa langsung chat saya, tanya ke saya juga, dikerjakan diskusinya, tugasnya gitu. Oke, ya semoga penjelasan dari saya bisa kalian terima ya. Mungkin itu saja untuk, tutorial webinar ketiga ini. Terima kasih kehadirannya Amaluddin dan Wiman untuk hari ini. Semoga next tutorial webinar bisa join lagi ya, dan semoga lebih banyak lagi teman-teman kalian yang join gitu. Biar, apa yang dia bingung di tugas, apa yang dia bingung di diskusi bisa langsung ditanyakan juga, gitu. Ya udah mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kehadirannya Wiman sama Ludin. Saya tutup ya perkuliahan siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.